Come here, please. What is your name? Please, you introduce your. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now let me introduce myself. My name is Haura Shfaini. You can call me Haura. I was born on 9 December 2005. I'm 16 years old, and now I'm standing here for introduce myself. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya bilang ternyata tidak meragukan lagi. Ini luar biasa. Nah, please stand up. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah adalah merupakan kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kadis bersama dengan rombongan para santri dan santriwati serta para pembina, para pendidik dan tenaga kependidikan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak-anakku sekalian, Bapak Kadis sebentar akan membuka kegiatan lonceng program perkampungan 3 bahasa, Arab, Inggris, Jepang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pimpinan pesantren Modern Darul Madinah merealisasikan kegiatan yang sangat spektakuler ini? Karena kami menganggap Pak Kadis bahwa di era revolusi industri 4.0 saat ini bahasa sangat penting, urgen sekali. Kalau kita ingin menguasai dunia, apalagi kita di pondok pesantren yang membawahi 4 tingkatan pendidikan, mulai TK, SD, SMP, dan SMA, maka untuk berkompetisi, bersaing, maka tidak ada alasan untuk tidak menguasai bahasa. Minimal Inggris, Arab, Jepang ini adalah merupakan opsi. Kalau Arab, kata Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabian, berbahasa Arab. Jadi memahami Al-Quran tidak ada alasan menggunakan bahasa Jawa, tidak ada ceritanya itu. Jadi kalau ada orang yang memahami Al-Quran, mengaji tafsir, hanya mau belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bugis, mohon maaf, tidak akan dapat. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya Al-Quran itu berbahasa Arab. Konsekuensinya belajar grammar bahasa Arab, belajar nahu, belajar sharaf, mantik, balaghah, arudi, bayan, ilmu badi, dan ilmu yang lain. Di antaranya adalah ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Untuk menjadi intelektual cendekiawan muslim harus paham bahasa. Siapa tahu ada santri kita nanti ini, kita doakan, minta doa sama ayah banda Pak Kadis bisa kuliah di Al-Azhar di Kairo. Maka bahasa pengantar yang dipakai pasti bahasa Arab. Pasti bahasa Arab. Kalau kalian jadi duta besar di Al-Azhar, di Maroko, di Madinah, atau di Mekah, Timur Tengah, pasti pengantarnya bahasa Arab. Namun kalau ada rezeki dapat beasiswa, scholarship, pergi ke Kanada, ke Australia, sekolah di Amerika, Los Angeles, pasti pengantarnya bahasa Inggris. Tidak boleh tidak. Maka oleh karena itu kami berharap di era revolusi industri 4.0 sekarang ini yang disebut dengan era disrupsi, serba kacau. Ya, makanya santri harus punya literasi bahasa yang bagus. Kenapa kami harapkan mempunyai literasi bahasa yang bagus? Karena segala sesuatu akan diantar oleh komunikasi.
Maka sampai muncullah ilmu public speaking, supaya jadi singa podium, orasinya ilmiah, narasinya bagus, bicara pun itu punya seni dan ada ilmunya, disebut dengan ilmu public speaking. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, kami yakin dan percaya, kendati pun ayahanda Pak Kadis Pesantren Modern Darul Madinah baru berusia 1 tahun 6 bulan, yang berjalan 1 tahun 7 bulan, tapi berkat sporting, motivasi dari pemerintah daerah, terutama di Butpora Kabupaten Bualemo, Pesantren Modern Darul Madinah, alhamdulillah progresnya bagus. Dan kemarin untuk kegiatan kepesantrenan di babat habis, baik provinsi juara 1 lomba Qiraatul Kutub seprovinsi Gorontalo. Seprovinsi Gorontalo. Kami juga bersyukur Hari Amal Bakti Kementerian Agama, alhamdulillah di babat habis juga sama pesantren Darul Madinah, juara 1 rata-rata. Dan untuk tingkatan SMA kemarin juga kami ikutkan kegiatan lomba kompetisi matematika di UMG pada 8 besar gugur, tapi pesertanya 48 sekolah, kita masuk ke angka 8. Tidak jadi persoalan bagi kami. Bu ini bersyukurkan tidak jadi persoalan. Dan insya Allah semua kompetisi dan semua perlombaan di Butpora Kabupaten mulai TK, SD, SMP harus berperan aktif. Kita ini harus memberi kontribusi buat daerah, karena sesungguhnya kita ini adalah merupakan sarana bagaimana kabupaten kita, bagaimana desa kita, kecamatan kita menjadi kecamatan yang mempunyai literasi, mempunyai peradaban. Dan kemarin anak-anakku sekalian, satu-satunya pimpinan pondok pesantren yang disuruh berbicara di hadapan kepala seksi, kepala bidang. Karena kenapa? Pesantren Modern Darul Madinah menjadi percontohan seprovinsi Gorontalo lewat Kementerian Agama. Saya katakan ini bukan karena kehebatan kita. Dalam aspek fisik, ibarat bayi yang baru lahir tiba-tiba langsung lari. Ini kan bikin kaget orang nih. Ya, tapi alhamdulillah semua ini terrealisasi karena izin Allah. Karena orang tua kami, Bapak Kepala Bidang ini sudah 2 kali bersama kami di sini mensupervisi, memantau kondisi pondok pesantren, dedikasi para pembina, para pendidik, ayahanda Pak Kadis luar biasa juga. Maka layak diperjuangkan P3K-nya ini. Semua ini mudah-mudahan lolos kalau ujian. Kalau tidak bisa lolos sekarang Pak Kadis, nanti diloloskan yang kedua. Ya insya Allah, yang penting rajin belajar. Ya, jangan tawakal saja, tidak ada ikhtiar. Harus effort, usaha yang maksimal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau usaha sudah maksimal, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan kegiatan ini ayahanda Pak Kadis terrealisasi nantinya kurang lebih 5 hari. Kenapa angka 5 yang dipakai? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang yang ganjil-ganjil. Filosofi inilah yang kami ambil. Semoga santri kami ini yang datang dari beberapa kabupaten, beberapa provinsi dan yang lokal bisa mampu memberikan yang terbaik, belajar bahasa yang baik. Dan satu-satunya mungkin lonceng 3 bahasa di Bualemo ini baru terjadi di Pondok Pesantren Modern Darul Madinah dibuka Pak Kadis dan Pak Kadis. Terima kasih banyak. Saya kira inilah hal yang sempat kami sampaikan. Jika terdapat khilaf salah dan tutur kata, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kebahagiaan kami Pak Kadis tidak bisa kami utarakan bersama dengan seluruh stakeholder dan para santri Pondok Pesantren Modern Madinah, karena beliau adalah orang tua kita, panutan kita, tokoh kita, terutama di instansi pendidikan. Dan kami berharap kepada ayahanda Pak Kadis untuk memberikan paparan dan sekaligus membuka serta memberikan motivasi dan dorongan terkait dengan perkampungan 3 bahasa Arab, Inggris, dan Jepang. Saya kira ini hal yang sempat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Nun wal qalami wa ma yasrun, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayahanda Pak Kadis kami
Persilahkan. Izin Pak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Jawaban salamnya sangat fasih dan sangat dengarnya jelas ya. Karena ini anak-anak pesantren. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita sama-sama hormati, banggakan Bapak Dr. Muhammad Zubairi SPDI MPDI selaku pimpinan pondok pesantren Darul Madinah. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Didampingi terhormat Pak Ustadz Hirsa MPD, wakil pimpinan, juga para kepala sekolah, KSD, SMP, SMA, para pejabat dan di lingkungan Dikpora. Ini yang mendampingi saya Pak Kabid Dikdas, kepala bidang pembinaan Dikdas ya, yang mengurus untuk SD, SMP, Kabupaten Bualemo. Kemudian kepala seksi peserta didik. Yang paling saya banggakan para santri, santriwan dan santriwati yang kelihatan cukup gagah dan energik dan sangat luar biasa pada siang ini. Para pengajar, para peserta didik, para pengajar yang juga duduk di belakang. Ada juga tenaga-tenaga kontrak, pegawai administrasi, tenaga pendidik dan kependidikan, seluruh stakeholder, ketua komite, dan seolah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak enak kalau tidak pakai masker ya. Sedikit boleh. Pertama, selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa, saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya, yang telah menggerakkan kita semua sehingga bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat cukup memberikan suatu kontribusi yang besar ya untuk pesantren ini dan juga untuk dunia pendidikan pada umumnya. Itu kita bersama-sama bisa melaksanakan satu kegiatan launching untuk perkampungan 3 bahasa yang memang tadi disampaikan bahwa baru di Madrasah Darul Madinah yang melaksanakan program ini. Luar biasa. Pertama, kalau mendengar kata Darul Madinah, kemudian SD, SMP, SMA, dari TK, SD, SMP, SMA, ini sekolah adalah sekolah yang diminati dan sekolah semua terpusat ya. Jadi sistem Islamic Boarding School of Darul Madinah. Baru mendengar di surat itu sudah ada bahasa Inggris, bahasa Arabnya, bahkan bahasa Jepang mungkin ya di suratnya Pak pimpinan pondok. Saya jadi kagum ya. Surat itu ada dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mungkin satu bahasa Jepang Pak pimpinan. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching ini, maka akan terlahir anak-anak pemuda-pemudi dan juga santriwan santriwati yang benar-benar menjadi pelopor ya, yang bisa memberikan
bahwa aku ini adalah yang terbaik. Inilah aku, bahwa aku bisa dalam segala hal. Jadi niatkan dalam diri adik-adik itu bahwa saya ini pasti bisa, ya. Saya pasti bisa. Karena di mana-mana bahwa memang dalam bidang pendidikan itu kita banyak program-program yang harus kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas. Untuk kegiatan di pondok pesantren ini secara bertahap, secara berproses, ini sudah ada langkah-langkah maju. Kami masuk tadi melihat bahwa ini pembangunannya sementara berjalan dengan baik. Kemudian tenaga pengajarnya juga masih memadai. Mungkin kalau ada yang sudah ikut P3K kemarin, kurang lebih 8 orang, tidak salah dari Madinah, dan tadi sudah pengumuman kemarin, ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Memang untuk P3K ini dari Mendikbudristek sampai 2023 kita belum boleh menerima kontrak. Kita habiskan dulu ini yang tenaga kontrak untuk ikut seleksi P3K sampai 2023 tuntas. Kemudian saya sangat kagum tadi penyampaian Pak pimpinan, ya, bahwa telah banyak prestasi yang telah diraih oleh pondok pesantren ini, dan ini sebenarnya kalau kita mau lihat, ya, dari apa yang dipaparkan tadi oleh Pak pimpinan, pondok pesantren ini sudah cukup profesional. Artinya begini, ya, pisau yang tidak tajam di tangan orang yang ahli pasti menjadi tajam. Anak-anak yang mungkin pengetahuannya kurang, atau katakanlah anak-anak yang pengetahuannya lambat, di tangan orang yang ahli dalam hal guru, pasti dia akan menjadi cerdas, pasti dia akan bisa ada perubahan dalam dirinya, baik itu dari sisi knowledge-nya, dari sisi afektifnya, maupun dari sisi skill-nya. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu harus berbawaan. Nah, melihat perkembangan ini, saya kira tidak perlu diragukan lagi bahwa memang Darul Madinah ini is the best. Saya kalau mendengar ngomong perkampungan 3 bahasa, suka membaca bahasa Inggris, suka memakai bahasa Arab dan bahasa Jepang. Cuma tidak sempat saya mau menggunakan teks itu. Harusnya di pidato ini saya sepertiga saya bahasa Jepang, sepertiga bahasa Arab, dan sepertiga bahasa Inggris, ya. Karena ingin sekali ngomong, tadi saya sampaikan kepada Pak pimpinan, wakil pimpinan, kalau boleh saya mengundang kemarin 3 orang di depan, ya, biar cuma singkat saja, ngomong dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ngomong dalam bahasa Jepang. Saya mau kasih hadiah. Coba. Siapa yang boleh maju? Dalam bahasa Inggris, May I introduce? May I introduce? What is the meaning of may I introduce? Please come here. You can answer. You answer about the question. Coba silakan ke depan. Siapa yang mau memperkenalkan namanya di sini dalam bahasa Inggris? Oke. Okay. Excuse me, may I introduce? My name is dan etc. Silakan. Biar cuma singkat sederhana. Ayo saya mau kasih hadiah. Saya sangat kagum dengan pimpinan tadi. Baru sebentar yang bahasa Arab, baru bahasa Jepang. Kita bahasa Jepang lupa, ya. Ya. Come here, please.
Please you introduce your. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now let me introduce myself. My name is Haura Shifayuni. You can call me Haura. I was born on 9 December 2005. I'm 16 years old, and now I'm standing here for introduce myself. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya bilang ternyata tidak meragukan lagi. Ini luar biasa. Nah, tuliskan deh. Ternyata apa yang disampaikan Pak pimpinan ini kita buktikan ya, bisa ngomong bahasa Inggris di depan. Adik-adik, program Pemda itu kemarin di 14 program pemerintah damai, salah satunya adalah memberikan kursus gratis bagi siswa dan pengajar dalam bahasa Arab, bahasa Inggris di Kampung Kediri, Kampung Inggris di Jawa ya. Dan mereka sekarang sudah kembali dan sudah dibuka ruangan untuk pembimbingan untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab gratis. Itu program pemerintah damai di 14 program ya. Dan ini kita buktikan lagi ada sinergitas antara visi misi program Pemda pemerintah damai dengan program yang ada di Darul Madinah. Ayo. Yang kedua, ada program internasional itu pemberian kesempatan anak-anak untuk mengikuti kuliah kedokteran di Cina ya. Ada anak-anak boleh ada 15 orang sementara dikuliahkan di kedokteran di Cina ya. Tiongkok, termasuk anaknya Pak Sekda ya. Antara kuliah di RRT di Tiongkok Cina kedokteran. Dan itu dibiayai juga oleh pemerintah daerah. Saya kira luar biasa semua ini bisa, cuma masih karena situasi menjelang siang. Saya mohon maaf terlambat datang. Seharusnya saya dari pagi di sini, tapi karena agenda saya kepada hari ini dengan teman-teman, saya menyampaikan selamat dan sukses untuk lembaga pondok pesantren ini yang telah berinisiatif untuk melakukan satu terobosan lagi. Program ini merupakan program akselerasi percepatan dalam kerangka untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Borneo. Dan ini tentunya adalah usaha yang tidak mudah, karena untuk merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu program perkampungan 3 bahasa ini pekerjaan tidak mudah. Ini butuh sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah dengan pimpinan pondok, dan juga antara dinas yang terkait, dalam ini dinas Dipora maupun dari Kementerian Agama. Dan kami sangat salut dan sangat berterima kasih bahwa program ini sudah mulai dilaksanakan. Dan tadi disampaikan Pak pimpinan 5 hari pelatihannya ini, khususnya tolong supaya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Karena saya kira bukan semua yang ikut ya, hanya untuk SMP SMA dan jumlahnya kurang lebih 170 orang dalam waktu 5 hari. Dan itu ada instruktur yang handal, dan adik-adik akan dibimbing bagaimana menjadi para oleh native speakernya atau narasumbernya yang menguasai 3 bahasa ini. Setelah itu, kalau adik-adik sudah bisa untuk dilepas ya, dia sudah bisa untuk terjun ke lapangan kerja, banyak pekerjaan yang menanti. Mungkin adik-adik kalau misalnya melanjutkan ini, mendalami kursus, bisa misalnya suatu waktu ada tawaran-tawaran untuk bisa menjadi guide, misalnya pemandu pariwisata
perlu anak-anak yang menguasai bahasa Inggris. Maka anak-anak dari Darul Madinah yang akan diajak. Di sana ada wisata mancanegara, wisata dari karena daerah Bualemo ini termasuk daerah yang termasuk 10 besar destinasi dunia. 10 destinasi dunia, dan kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan dan dinobatkan sebagai 10 destinasi wisata yang terkenal. Itu terkenal dengan kemarin itu adalah Pantai Ratu ya. Itu termasuk ranking 8 destinasi nasional dunia. Yang sekarang ini banyak pengunjungnya, dan juga yang lain-lain juga banyak. Ada Pulau Cintanya, kemudian ada pemandian air panas, kemudian ada tempat-tempat yang di Wonosari ini banyak juga tempat-tempat wisata. Ada juga tempat untuk untuk pemandian air panas, dan ada di bagian pantai Kampung Literasi, ya, Kampung Literasi yang sudah dicanangkan oleh Ibu Ida Sahida, anggota DPR RI. Kemudian ini bertambah lagi, insya Allah kalau sudah dilaksanakan ini, tentunya kita akan lebih banyak lagi program mendukung untuk program pariwisata di Kabupaten Muara ini. Kemudian saya juga, Pak Pimpinan, selain saya sebagai mungkin di kegiatan-kegiatan MTQ dan STQ, saya selaku Ketua LPTQ Kabupaten, saya ingin merekrut bagaimana anak-anak yang bisa habis-habisan tadi, yang bisa Sarhil Quran, kemudian ada menghafal Quran, kemudian ada cerdas cermat Al-Quran, kemudian ada tilawah. Tilawah itu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Dan kemarin waktu MTQ ke 10 di Medan, Provinsi Gorontalo itu ada 8 medali emas di tingkat provinsi, tapi untuk ke Medan itu kita baru masuk nominasi. Oleh itu menjadi tantangan bagaimana kita mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang bisa untuk dipersiapkan ya, untuk menjadi polri terbaik daerah yang mewakili ke tingkat nasional. Saya yakin dari pondok pesantren ini ada kader-kader yang bisa dikembangkan, dan kalau itu ada, mungkin Pak Pimpinan tidak harus menunggu lomba nanti kita harus lomba, tapi mungkin melalui pendalaman materi di kursus 3 bahasa ini, kita lihat anak-anak itu dilatih, atau dalam kegiatan pembinaan non akademik mereka dilatih bagaimana mereka bisa tampil untuk lomba antar kelas, bahkan lomba ketika kecamatan utus, sehingga mereka betul-betul bisa dipersiapkan untuk lomba sampai tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Saya rasa dengan pembinaan yang rutin dan juga kegiatan-kegiatan yang sangat banyak hal yang dilakukan ini, didorong terus-menerus, anak ini akan bisa berprestasi dan bisa membawa nama harum baik pondok pesantren sendiri maupun daerah. Kami sangat mendukung, dan mungkin kalau ada hal yang bisa dikerjasamakan, kami bersiap dari dinas Dikora maupun dari Kementerian Agama siap untuk memberikan. Karena kita tahu persis bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran itu juga bukan hanya diperdengarkan dengan suara yang bagus, tetapi isinya harus diamalkan dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya mau cek lagi, siapa yang sudah bisa hafal 30 juz Al-Quran? 30 juz. Biasa di lomba itu ada yang 5 juz. Mana?
10 juz, 20 juz, ada yang 30 juz. Mana yang pernah ikut lomba MTQ kemarin? STQ di bidang apa? Ya, tilawah dengan hadis. Nanti ini dibimbing pimpinan karena kita mempersiapkan kader-kader untuk kegiatan STQ maupun MTQ. Karena saya dulu dari Kebakesra dan saat ini saya mendapatkan kepercayaan sebagai ketua LPTQ Kabupaten Boreng. Saya berharap pembinaan terus secara rutin, guru-gurunya bisa menyediakan waktu ya untuk membimbing anak-anak ini untuk pelatihan-pelatihan pembimbingan. Insya Allah melalui perkampungan 3 bahasa ini anak-anak ini akan menjadi terbiasa. Bahkan saya melihat Pak Pimpinan di sekolah-sekolah unggulan itu, kebetulan anak saya dari MTS Hulu dan masuk ke model dan Cendekia. Mereka di sana itu cerita hari-hari begini ngomong bahasa Inggris jadi semacam bicara bahasa daerah sendiri. Tapi mereka ngomongnya sudah lancar, ngomong bahasa Inggris seperti percakapan yang hari-hari. Artinya itu sudah menjadi kebutuhan pokok mereka. Dan kalau kita yang orang baru dengar, jago sekali mereka itu ngomong bahasa Inggris. Baru lagi di kelompok berikut ada yang ngomong bahasa Arab tapi lancar-lancar, memang sudah menguasai itu. Tapi saya belum mendengar yang bahasa Jepang. Tapi mungkin mulai dari sini akan ada itu kelompok bisa. Suatu waktu kami dari jajaran Dipora akan berkunjung dan saya harus tahu belajar bahasa Jepang dengan Pak Kadip sehingga bisa ngomong bahasa Jepang dengan anak di sini. Mudah-mudahan ya, jadikan kesempatan. Juga guru-gurunya harus termotivasi ya. Kalau anak-anaknya sudah hebat, guru-gurunya juga biar cuma sedikit-sedikit menjadi bukit. Artinya kalau belajar tak pernah berhenti belajar. Biasanya memulai sesuatu itu dari hal yang kecil. Hal yang kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi lebih besar. Sehingga mutiara-mutiara terpendam yang ada di pesantren Darul Madinah ini akan menjadi mutiara yang akan bisa memberikan cahayanya, ya. Mutiara akan bisa menyinari pondok pesantren ini dengan hadirnya anak-anak yang hebat luar biasa. Hidup pondok pesantren Darul Madinah. Hidup. Salam literasi. Salam ya. Terima kasih. Semoga adik-adik semua akan diberikan berkat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam berpikir, bekerja dan berusaha, diberikan kekuatan dan kemampuan diri untuk bisa melakukan yang terbaik untuk pondok pesantren ini, untuk daerah, untuk orang tua, masyarakat dan agama. Sukses selalu untuk semua, Bapak Pimpinan dan seluruh para guru dan tenaga kependidikan yang tidak segan-segan memberikan arahan, binaan, dan ini sebagai harapan dari kami di Pora. Belajar terus, jangan pernah merasa puas dengan prestasi yang ada, tetapi harus lebih baik. Kalau kita selalu melakukan yang terbaik, maka suatu saat insya Allah kita akan diperhitungkan. Kita menjadi pemimpin masa depan, tetapi yang memiliki karakter, yang memiliki moral pribadi yang kuat, cerdas, berkeahlian dan memiliki karakter, maka paripurnalah hidup ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Launching perkampungan 3 bahasa kami nyatakan dibuka dengan resmi, dan kami silakan untuk Thank you for all of students. You till meet again and see you next time. Okay.
Luar biasa, aplaus buat beliau. Terima kasih banyak orang tua kami, Bapak Kepala Dinas Dipupora Kabupaten Kualemo, bersama dengan orang tua kami, Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kepala Seksi yang telah memberikan supporting dan motivasi terkait bagaimana kita agar senantiasa mempunyai gairah semangat untuk belajar bahasa. Perlu kami sampaikan kepada Ayahanda Pak Kadis bahwasanya kegiatan di pesantren ini kemarin kita juga menolongkan santri, sekarang ada yang 12 juz. Coba berdiri dan nasri. Berapa juz? Berapa juz? 12 juz, insya Allah. Kemarin juara 1, 5 juz. 5 juz. Juga kita terkait dengan masalah kegiatan syarhil Quran. Jadi syarhil Quran itu Qurannya ada yang menceramah, ada yang menterjemah, ada yang menjelaskan, gitu kan? Itu namanya syarhil Quran. Alhamdulillah Pak Kadis pas tampil Darul Madinah tepuk tangan juara 1 lagi di juara. Ya, apalagi tilawah putra putri SMA juara 1 semua ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Pak Kadis, kami tidak ada dikotomi pengkotak-kotakan antara ilmu agama umum, eksak dan agama, tidak. Semua unity, satu kesatuan yang harus kita lestarikan. Dan di pesantren modern Darul Madinah harus paham eksak matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, harus kita kejar ilmu dunia dan kejar ilmu akhirat. Ya, bahasa ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena Nabi mengatakan walugatu ahlul jannah, bahasanya ahli surga, al-lugha al-arabiyah, bahasa Arab. Jadi tidak tahu bahasa Arab dan masuk surga nanti. Maka oleh karena itu rajin-rajin membaca Al-Quran supaya secara spontanitas Allah ajar nanti malaikat berbahasa Arab. Tidak mungkin karena Nabi mengunci walugatu ahlul jannah, lugah bahasanya ahli surga, lugatul Quran Arabian berbahasa Arab. Terima kasih sekali lagi, kami sangat senang dan bangga atas kedatangan Ayahanda Pak Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi. Ini bukti keseriusan pemerintah untuk memajukan pendidikan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami haturkan permohonan maaf jika dalam hal pelayanan terdapat tutur kata dan khilaf salah kami. Seluruh stakeholder Pondok Pesantren Modern Darul Madinah mengucapkan terima kasih banyak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudubikum bi ma'had tarbiyat al-hadisah. Welcome to Islamic Boarding School of Darul Madinah. Terima kasih. Dan kepada seluruh santri ini saya lihat loyo memang. Sangat loyo sekali. Ya, tetap semangat nak. Pembinanya pun saya kasihan Pak Kadis, luar biasa dedikasi para pembina kita ini mendampingi para santri yang mulai dari pagi menunggu kedatangan Ayahanda Pak Kadis dan rombongan. Tapi luar biasa, tetap semangat. Aplaus dulu anak-anak saya. Ya, baik, kami sampaikan bahwa kegiatan kepesantrenan, pengajian kitab selama kegiatan proses kegiatan bahasa, kami minta oleh pimpinan Pondok Pesantren Ustaz Irsan merangkap Kepala SMP IT Darul Madinah sudah fokuskan dulu ke dalam program bahasa, ya, mufradat, hiwar, ya, kegiatan kepesantrenan kita realisasikan, kita ganti konversi ke program bahasa selama kurang lebih 5 hari, ya, bahasa. Di mana nanti boleh di sini, boleh juga di masjid. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kedatangan Ayahanda Pak Kadis dan rombongan. Kami aturkan permohonan juga kesungguhan dan keseriusannya teman-teman pembina mengelola perkampungan ini. Nanti akan ada beberapa instruktur yang akan datang dari UNG dan ada juga dari UMKO Universitas Muhammadiyah Gorontalo, sementara di Makassar besok diadakan di bandara. Dan insya Allah kita akan juga meminta rekan-rekan ya, yang mempunyai relasi atau interkoneksi dengan orang yang mempunyai kepakaran di bidang bahasa. Welcome to error, selamat datang kesalahan. Kita harus open, terbuka, jangan tertutup kalau mau pintar. Ya, kita harus welcome to error, selamat datang kesalahan. Ya, memang harus salah dulu, dari salah baru jadi benar nanti. Terima kasih. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian,
kita jabat tangan dengan ayahanda Pak Kadis mengikat. Haura ke depan. Ini kalau anak pintar ini harus seperti itu. Haura diundang ke depan. Ya, untung yang bahasa Arab ini, yang bahasa Arab PD-nya lemah. Baku dorong, baku dorong, baku dorong. Rezeki lewat lagi. Ya seperti itu. Harus pede. Benar salah bukan urusanmu. Welcome to error. Selamat datang kesalahan. Harus begitu. Baku dorong, senyum, ketawa. Itu bukan tipe-tipe orang yang pengen sukses. Subhanallah, luar biasa ini Pak Kadisnya ini. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ini ada, cium lah tangannya. Pembina kami minta untuk foto bersama take picture, ya. Nah, take picture dulu bersama dengan ayahanda Pak Kadis dan kepala bidang, kepala seksi. Ini momen yang sangat luar biasa. Aplaus dulu. Cepat, pembina. Para ketua komite, para kepala sekolah, silakan Ustaz Sambodale untuk kepala sekolah. Silakan para pembina, yuk kita bersama-sama take picture dulu, ambil gambar bersama ayahanda Pak Kadis. Ini momen ya, silakan didorong yang akan menjadi kebanggaan dan insya Allah ya gambar ini akan kita simpan di kalender tahun 2022 Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosobo. Diperbaiki teman-teman sekalian. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik anak sekalian, kita aplaus lagi buat ayahanda Pak Kadis. Terima kasih banyak, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Kadis dalam perjalanan diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami harapkan untuk mencicipi ala kadarnya ayahanda Pak Kadis ya, karena kita sementara masih banyak kegiatan lagi yang harus kami tuntaskan. Ya, kami harapkan mudah-mudahan kedatangan ayahanda Pak Kadis memberikan motivasi semangat sporting buat kesuksesan para santri semua. Amin. Dan kita doakan Bapak Kabid dan Pak Kadis serta Pak Kepala Seksi diberikan karir yang cemerlang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kami serahkan kepada Ustazah Mar'ah selaku ketua panitia. Mana Ustazah Mar'ah? Ya, untuk menghandle acaranya supaya heboh kegiatan ini. Harus euforia. Ya, harus euforia, jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius. Nanti ilmunya lenyap, tidak ada didapat. Ya. Harus tetap semangat, energik. Ya. Adik saya, saudara, silakan handle acaranya. Ya, kalau mau makan break silakan, kalau ada kegiatan silakan. Oke, masih semangat? Have you lunch? Have you lunch? Not yet? Sebelum kita lanjut makan siang, tentunya kita harus merefresh dulu ya diri kita ya. Kita undang Ustazah Umul untuk memberikan sebuah games yang menarik